Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Kang Subur ID. Pada kesempatan kali ini kita akan buka puasa bersama di Warung Pohon ya teman-teman. Warung Pohon berada di Jalan Paris. Ini nomor lagi. Iya. Ikan masuk. Ikan masuk toh. Bagi teman-teman semua yang ada di sini, mohon izin ya, Ibu Kepala Sekolah derek pamit, tapi beliau menitipkan takjil minum untuk teman-teman semua. Jadi nanti kalau kita berbuka dan kita minum, itu adalah takjil dari Ibu Kepala Sekolah. Alhamdulillah kita bisa berbuka. Monggo silakan masuk di sini, silakan monggo keluarga besar apa-apa, mending Feby. Oh ya. Teman-teman di stres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan para mengikutnya. Ibu Kepala SLB Negeri Pembina Yogyakarta yang saya hormati, Bapak Ibu pengurus dan pendamping asrama SLB Negeri Pembina Yogyakarta yang saya hormati pula, teman-teman asrama yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kita berada di warung makan Rumah Pohon dalam rangka acara buka bersama keluarga besar asrama SLB Negeri Pembina Yogyakarta. Semoga teman-teman merasa berbahagia. Mari teman-teman dan Bapak Ibu untuk mengawali
kegiatan ini kita buka dengan membaca hasmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita dengan membaca surat pendek oleh teman kita saudara Akmal dan Fauzi. Kepada Mas Akmal dan Mas Fauzi persilahkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terima kasih saya hanturkan kepada Mas Akmal dan Mas Fauzi. Semoga dengan bacaan ayat Al-Quran tadi bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita. Amin. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Bu Kepala SMP Negeri Pembina Yogyakarta kepada Ibu Bu Nur Hasanah SPD MPD, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu guru, karyawan, beserta pengurus asrama dan keluarga rumah dinas dan asrama SLB Negeri Pembina Yogyakarta, pengasuh ada kami ya, sekarang pengasuhnya tinggal satu karena Mbak Rosita Mbak Yaro ya, Mbak Yaro ada Mbak Yaro sama Pak Toe. Tak cek dulu Mas Sangsang sama Bu Sangsang Galang. Pak Hadis, terima kasih atas kehadirannya. Pak Bagio, terima kasih menyempatkan. Pak Subur, mana Bu Subur ini? Lagi nunggu. Pak Subur berarti sama Bertiga. Fatih, mana? Fatih, Iqbal. Ibu mana sayang? Mbak Endang, sama-sama Mbak Endang. Sama Bu Rom, partnernya Mas Rom. Terima kasih Pak Subur. Bu Rus siap. Oh alhamdulillah Bu Rus siap lengkap ya Bu Rus. Sudah kumpul semua. Alhamdulillah. Oh masih di perjalanan. Ya, serta anak-anak yang Ibu sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada sore hari ini telah memberikan rahmatnya sehingga kita dapat bertemu lagi dalam acara apa anak-anak ini? Buka bersama. Siapa yang puasa penuh hari ini? Semua puasa penuh. Oh ya, siapa yang sakit hari ini? Ya, nanti sembuh ya Diana ya. Yakin sudah sembuh? Oh sudah. Baik, anak-anak, pada sore hari ini kita akan puasa yang keberapa ya kira-kira? Oh, udah dihitung sama Destiny 21 hari, tinggal 9 hari lagi. Anak-anak juga akan pulang ke rumah masing-masing. Seneng nggak rasanya? Seneng. Ya, nanti ketemu siapa di rumah? Ibu, bapak, siapa lagi? Kakak, siapa lagi? Simba. Oh, Akmal masih punya Simba itu, alhamdulillah. Jadi walaupun nanti anak-anak itu pulang, tetap jangan lupa apa puasanya. Kemudian selama di asrama anak-anak diajarin apa kemarin saat puasa? Ngaji. Taraweh enggak? Taraweh. Ya.
Anak-anak masih ada agenda satu lagi, yaitu taraweh. Tanggal yang anak-anak harus keluar itu tanggal 14. Siapa yang pulangnya sebelum tanggal 14? Belum ya. Yang belum pokoknya nanti anak-anak ikut taraweh. Di mana anak-anak tahu nggak? Anak-anak akan taraweh bersama di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Dikora DIY. Malam tanggal 15, jadi tanggal 14, jadi Jumat sore. Besok sore anak-anak akan ada acara apa? Buka bersama ya, jadi buka bersama di sekolah. Itu hari Kamis. Dan Jumatnya, hari Jumat nanti anak-anak akan diajak tarawehnya tidak di masjid sekolah, tapi di masjid dinas. Jadi nanti bersiap ya, setelah maghrib, setelah buka itu untuk bersiap taraweh di Dinas Pendidikan. Ini untuk malam Sabtu. Kemudian anak-anak jangan lupa nanti kalau sampai di rumah salam dari Bu Nur dan pengurus asrama buat Bapak Ibu ya. Bu, dapat salam loh Pak, dapat salam ya. Ya, salamnya bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti disampaikan kepada Bapak Ibu di rumah ya. Ya. Terus anak-anak nanti akan masuk kembali, memang belum ada edaran, tapi anak-anak yang asrama ini saya sudah berani mengumumkan kalau yang asrama itu tanggal 2 Mei. Ya, tanggal 2 Mei anak-anak harus balik lagi. Tapi belum ada edaran, makanya kalau yang asrama boleh 2 Mei masuk, tapi kalau yang lain benar belum bisa menentukan kapan masuk sekolah kembali. Ya. Kemudian ini nanti siapa yang mengisi tausiah ya? Oh, Ustadz Yaki. Terima kasih ya Ustadz Yaki. Nanti tausiahnya pada sore hari ini kita dengarkan bersama apa yang disampaikan oleh Mas Yaki. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan Bapak, Ibu, serta anak-anak sekalian. Semoga acara ini bermanfaat, barokah, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan puasa kita, ibadah kita hari ini juga diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Ibu Nur Hasanah SPD MPD atas sambutannya. Acara selanjutnya adalah tausiah dari Mas Zaki kepada Mas Zaki, berpersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan curahan rahmatnya, melimpahkan kepada kita semua. Sholawat serta salam mari kita panjatkan kehadirat Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah berapa hari berpuasa ya? Ya benar, 21 hari. Dalam riwayat dijelaskan bahwa puasa memiliki beberapa keistimewaan dibandingkan ibadah pada umumnya. Salah satu hadis yang menjelaskan kelebihan puasa dibandingkan ibadah lainnya adalah hadis kudus berikut. Artinya,
semua amal perbuatan anak Adam yakni manusia itu ada untuknya melainkan berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu adalah untukku dan aku yang akan memberikan balasan dengannya. Secara selain hadis kursi tersebut ingin menyampaikan bahwa ibadah puasa memiliki kedudukan istimewa. Di sisi lain, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata untukku adalah bentuk penyadaran ibadah puasa Allah yang menunjukkan betapa puasa merupakan ibadah yang memiliki kedudukan lebih dibanding ibadah lainnya. Dalam beberapa hal penyandaran sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga terjadi, seperti kata Ka'bah yang memiliki nama Baitullah, yakni rumah Allah. Kata bait disadarkan pada kata Allah. Ini menunjukkan bahwa Ka'bah merupakan tempat yang memiliki kedudukan tinggi dibandingkan tempat-tempat lainnya. Banyak dari hadis tersebut ada satu hal yang perlu kita garis bawahi, yaitu kalimat karena sesungguhnya puasa itu adalah untukku dan aku yang akan memberikan balasannya. Kalau kita cermati, pasti muncul sebuah pertanyaan besar. Bukankah semua ibadah itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lalu mengapa dalam hadis di atas seolah hanya puasa yang langsung dibalas olehnya, seolah-olah menegaskan ibadah-ibadah yang lainnya? Para ulama berbeda pendapat dalam mengartikan hadis tersebut. Mengapa puasa memiliki keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan amal ibadah lainnya? Berikut beberapa pendapat, di antaranya. Pertama, puasa adalah ibadah yang tidak bisa terjerumus dalam riya atau pamer. Hal ini sesuai sabda Rasulullah SAW. Pada puasa tidak ada sifat riya atau pamer. Puasa merupakan ibadah yang bersifat abstrak. Artinya ibadah puasa tidak memiliki gerakan yang bisa membedakan antara orang yang sedang berpuasa dengan yang tidak. Sebagai contoh aja, misalkan ada dua orang sedang berjalan beriringan, ada yang satu berpuasa dan yang satu lagi tidak. Apakah kita bisa membedakan mana yang puasa dan mana yang tidak? Sulit, bukan? Berbeda dengan ibadah lainnya seperti sholat, haji, zakat, dan lainnya. Antara orang yang sedang sholat dengan yang tidak bisa kita bedakan dengan mudah, karena sholat bisa dilihat dengan gerakan yang bisa membedakan mana yang bisa dilihat dengan gerakan yang bisa membedakan mana yang sedang sholat dan mana yang bukan. Antara orang yang sedang melaksanakan haji dengan yang tidak juga demikian, karena haji memiliki gerakan yang bisa membedakan antara mana yang sedang haji dan mana yang bukan. Meskipun puasa bisa terjerumus dalam sifat riya atau pamer, itu pun hanya bisa diungkapkan dengan ucapan
Misal ada orang berpuasa dengan maksud memamerkan puasanya, dia berkata, saya ini sedang berpuasa loh. Tapi sekali lagi itu hanya bisa diperlihatkan dengan ucapan berbeda dengan ibadah lainnya yang bila terjerumus dalam dia melalui gerakan ataupun ucapan. Kedua, puasa mampu melumpuhkan setan. Saat sedang berpuasa maka kita akan menahan diri untuk tidak makan, tidak minum sampai waktu maghrib tiba. Ketika makanan dan minuman tidak masuk dalam tubuh, maka nafsu atau syahwat dalam diri akan terkendali, sementara tubuh maka nafsu syahwat dalam diri akan terkendali, sementara nafsu syahwat merupakan pintu utama bagi setan untuk menjerumus manusia dalam lembah maksiat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dan artinya sesungguhnya setan itu menyusup dalam aliran darah anak Adam, maka tersempit jalan masuknya dengan rapat. Ketika pahala puasa lebih besar dibandingkan ibadah lainnya, menurut Al-Qurtubi setiap amal ibadah sudah ditentukan besar pahala yang sedang. Al-Qurtubi setiap amal ibadah sudah ditentukan besar pahala yang diperoleh dari mulai dilipat 10 kali, 700 kali, dan sampai yang Allah kehendaki lainnya. Halnya puasa lainnya hanya dengan pahala tidak memiliki ketentuan khusus, hanya Allah yang tahu. Hal ini senada dengan hadis berikut. Setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan, semisal hingga 700 kali lipat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, kecuali amalan puasa tersebut adalah untukku, aku sendiri yang akan membalasnya. Keempat, pahala melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Durhaan An-Nasihin hal 13, Syekh Utsman Syakir dengan mengutip pertanyaan Abdul Hasan menjelaskan bahwa semua amal ibadah mendapatkan balasannya berupa surga. Berbeda dengan puasa, pahala adalah bersuai langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti tanpa ada penghalang. Apapun dalam kualifikasinya, level pahala melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat merupakan kenikmatan yang paling tinggi, lebih nikmat dari mendapatkan surga seisinya. Teman-teman yang berbahagia, sebagai penutup ada sebuah syair. Siapa yang mengadu atas dosa-dosa yang ditanggung, datangilah pada bulan suci Ramadan, tentu saja mengobati. Berbahagialah orang yang tahu akan puasa yang dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi kabar gembira untuknya. Puasa untukku dan aku yang akan membalasnya. Wahai orang yang berpuasa di bulan Ramadan, bahagialah atas harapan. Abu Ahdi Anti bi Asyail Ramadan 34-35. Demikian kultum pada kesempatan kali ini. Semoga di sisi
di sisa Ramadan tahun ini kita semakin giat beribadah sehingga Ramadan tidak terlewat begitu saja. Banyak kesalahan, kehilafan dan kesalahan saya menyampaikan kultum ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami aturkan kepada Mas Zaki, semoga teman-teman dapat mengambil hikmat dan mengamalkannya. Demikian Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, acara demi acara telah kita lalui bersama. Semoga acara ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita makan dan sholat maghrib, mari kita tutup acara buka puasa bersama ini dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Saya selaku pembawa acara juga ada kesalahan dalam makan acara ini. Saya mohon maaf yang sebesar besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Berdoa dulu, buka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Rizqika abadu birahmatika ya arhamar rahimin.